Kejadian ini terjadi ketika tahun 2007 silam. Nama aku Arif. Aku bekerja di salah satu bengkel mobil di Kota Karawang. Bengkel mobil ini pemiliknya adalah paman aku. Namanya Pade Cahya. Begitulah orang-orang memanggil paman aku. Singkat cerita, aku bekerja di bengkel mobil ini sebagai tenaga ahli. Berjalan sebagaimana biasanya apa yang dikerjakan oleh montir mobil, mulai dari kerusakan yang ringan sampai menangani kerusakan yang parah atau mereparasi yang bekas kecelakaan sekalipun. Aku menjalani profesi ini sudah sekitar 3 tahun jalan. Tempat tinggal aku di mes di sebelah bengkel mobil itu, dengan alasan kalau aku harus ngontrak, banyak biaya yang harus aku keluarkan. Pikir aku, daripada harus ngontrak, mending disimpan untuk menambah-nambah simpanan dikala aku membutuhkannya. Singkat cerita, ada satu klien, mobilnya yang benar-benar mogok. Kali itu jenis mobilnya adalah jenis mobil truk. Mobil itu datang dengan menggunakan jasa derek dengan alasan di bengkel tempat aku kerja ngantri sesuai kesepakatan. Mobil itu ditaruh, tidak bisa dikerjakan untuk hari itu. Akhirnya mobil itu pun diparkir di sebelah sisi kanan di tempat penyimpanan mobil yang akan diservis. Semenjak kedatangan mobil truk itu, suasana di bengkel tempat aku bekerja suasananya menjadi sering tak menentu. Kadang merasa nyaman atau sebaliknya aku serasa benar-benar gelisah. Padahal tidak ada yang berubah untuk situasi dan kondisi atau keadaan-keadaan yang lainnya.
Akhirnya malam pun tiba. Setelah tutup bengkel, kemudian aku mandi, rapi-rapi badan, main sebentar untuk cari-cari udara segar. Setelah melepas penat, setelah seharian bekerja, setelah main beberapa saat, melihat jam di handphone aku sudah menunjukkan pukul 21 malam. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang karena mengingat besok masih banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan. Akhirnya aku pun pulang ke mes yang ada di sebelah bengkel itu. Suasana mulai terasa berbeda, tapi pikir aku, mungkin perasaan aku saja. Toh semuanya baik-baik saja, gumamku dalam hati. Akhirnya aku pun bergegas untuk tidur sambil main-mainin handphone pada malam itu. Tiba-tiba di bengkel itu terdengar seperti yang ngetuk-ngetuk rolling door. Apaan sih ini? Gumamku. Padahal di hari-hari sebelumnya belum pernah terjadi. Sampai tengah malam pun tiba. Di bengkel itu terdengar suara tangisan perempuan yang sesekali minta tolong dan teriak, kemudian menangis lagi. Bulu kuduku saat itu benar-benar merinding dibuatnya. Setelah beberapa saat, akhirnya suara itu pun hilang. Akhirnya aku bisa tertidur sampai pagi harinya. Pada pagi itu, aku seperti biasa bekerja tentang kejadian semalam. Biar aku simpan saja, tidak banyak diceritakan kepada orang-orang. Singkat cerita, di malam yang kedua, setelah kedatangan mobil truk itu, seperti biasa, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara-suara aneh mulai terjadi lagi. Mulai dari tangisan perempuan, kemudian yang teriak-teriak minta tolong, sampai menggedor-gedor rolling door di bengkel mobil itu. Aku mulai bising dibuatnya.
Akhirnya pada malam itu aku menengok ke bengkel itu mencari sumber-sumber suara yang terjadi pada malam itu. Setelah sampai masuk ke dalam bengkel itu, aku mendengar suara tangisan itu berasal dari sumber mobil truk itu yang kemarin diantar sama Derek. Iya, benar sekali. Aku tidak salah mendengar bahwa suara itu berasal dari suara mobil itu. Setelah tahu sumber suara itu, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke mes lagi. Walaupun banyak suara-suara aneh pada malam itu, aku memaksakan diri untuk tidur. Gumamku dalam hati, biarin saja sih. Man, aku udah capek lagi malam ini. Sampai aku pun benar-benar terlelap pada malam itu. Pagi harinya aku bertemu sama pemilik mobil truk itu dan aku tanya-tanya tentang kejadian semalam. Sampai di mobil itu ada yang menangis-nangis dan teriak-teriak minta tolong, menanyakan perihal tentang apa yang terjadi dengan mobil truk itu. Tapi pemilik mobil mengatakan tidak ada apa-apa. Sampai mobil itu benar-benar dikerjakan untuk dikoreksi penyelesaiannya. Ada yang janggal lagi di mobil itu. Sudah dikerjakan beberapa lama, tapi tetap mobil itu tidak bisa dinyalakan. Padahal dari semua mesin-mesinnya semuanya juga sudah beres. Nalar aku, ini seharusnya mobil sudah tidak ada keluhan lagi. Sampai akhirnya mobil itu dicuci, dibersihkan. Di bawah kepala mobil itu aku menemukan rambut dan tetesan-tetesan darah di beberapa besi di kolong mobil itu. Akhirnya aku meyakinkan lagi kepada pemilik mobil itu. Akhirnya pemilik mobil itu pun menjawab, bekas nabrak ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu itu sampai meninggal.